Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, di sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Jalla wa Ala di majlis min majalis al-ilm, dari majlis ilmu, yang mana talabul ilmi menuntut ilmu, atau talabatul ilmi syar'i menuntut ilmu syar'i, faridatun adalah sebuah kewajiban yang dengannya menjadi sebab mungkin diterimanya amalan seseorang dan menjadi sebab Allah ridha kepadanya, dan menjadi sebab-sebab yang lainnya dari kebaikan fid dunya wal akhirah. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini, judul dari kajian kita mengenai puasa yang paling utama. Maksudnya adalah bagaimana ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini khususnya, dan puasa-puasa yang lainnya dari puasa-puasa sunnah, nilainya tinggi di sisi Allah atau besar nilainya dibandingkan dengan puasa-puasa manusia pada umumnya, yang mana tidaklah sama puasa para nabi dengan puasa para sahabat. Begitu juga puasa para sahabat nabi dengan orang-orang yang datang setelahnya. Maka jauhlah berbeda kalau kita bandingkan puasa kita dengan puasanya para sahabat. Dan juga kalau kita bandingkan puasa kita ini dengan puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat berbeda. Maka kalaulah ditanya apa yang membedakan pahala puasa kita dengan pahala Nabi, atau yang membedakan pahala puasa kita dengan pahala puasa para sahabat Nabi, atau yang membedakan pahala puasa kita dengan puasanya para ulama, yang mana tidak bisa disamakan puasa tersebut satunya dengan yang lainnya. Maka di antara yang membedakan kadar pahala puasa seseorang adalah kebagusan Islam seseorang, atau kebaikan Islam yang ada pada seseorang, yang mana disebutkan dalam hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dan di antara bentuk baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya, tidak bermanfaat. Ini hadis yang menjelaskan bahwasanya keislaman manusia itu berbeda-beda tingkatannya. Keislaman itu berbeda-beda tingkatannya.
Jadi kadar keislaman seseorang di sisi Allah itu berbeda-beda. Maka begitu pula kata para ulama, puasa yang kita kerjakan itu berbeda-beda di sisi Allah Jalla wa'ala. Berbeda-beda. Maka di antara yang membedakan keutamaan manusia dalam hal puasa adalah tergantung dari kebaikan Islamnya. Tergantung dari kebaikan Islamnya. Tergantung dari kadar keimanannya. Tergantung dari kadar mungkin zuhudnya terhadap dunia. Atau tergantung dari kebaikan hatinya. Maka tidaklah sama puasa para nabi dengan para sahabatnya. Maka tidaklah sama puasa orang yang ada di zaman ini dengan para sahabat Nabi alaihi salam radhiyallahu anhum ajma'in. Maka yang pertama, di antara cara meningkatkan pahala puasa seseorang adalah dengan memperbaiki kadar keislamannya. Kadar keislamannya. Bagaimana cara memperbaiki kadar keislaman? Jawabnya adalah dengan menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau ada seorang muslim sering melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, itu menunjukkan mutu keislamannya rendah. Mutu keislamannya rendah. Kalau mutu keislamannya rendah, maka bisa langsung kita ketahui, berarti mutu puasanya rendah juga. Pahala puasanya rendah sesuai dengan rendahnya kadar keislamannya. Makanya para ulama dahulu mengatakan orang yang paling utama puasanya adalah orang yang paling sibuk berzikir kepada Allah. Kenapa demikian? Dikarenakan orang yang sibuk berzikir itu menandakan Islamnya baik. Ternyata waktunya habis untuk hal yang bermanfaat, yaitu berzikir. Maka kebalikannya, kalau dia habiskan waktunya bukan untuk berzikir atau dibuang sia-sia, maka dia telah melakukan dalam keislamannya hal yang tidak bermanfaat, dan itu menunjukkan kurang baiknya Islamnya, yang mengakibatkan amalan-amalan solehnya itu pun berkurang nilainya di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka hendaknya kita semua memahami hal ini. Makanya dulu disebutkan oleh para ulama, sedekah yang dilakukan oleh sahabat Nabi, walaupun hanya satu mud, mungkin separuh mud. Separuh mud itu ya segenggam. Kalau satu mud, 2 telapak tangan. Sedekah yang dilakukan oleh sahabat Nabi atau amal soleh yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang mungkin dipandang sedikit, hanya satu mud atau setengah mud, itu tidak bisa kalian tandingi, kata Nabi, walaupun bersedekah segunung emas. Walaupun bersedekah segunung emas. Kok bisa demikian? Sedekah satu genggam tak terkalahkan, tidak bisa mengalahkannya, walaupun orang yang datang setelahnya bersedekah segunung emas. Kalau kita pikir sekarang, besar mana? Satu genggam apa segunung emas? Besarlah segunung emas. Tetapi kenapa tak tertandingi segenggam ini yang diamalkan oleh sahabat berupa sedekahnya? Maka para ulama mengatakan dikarenakan baiknya keislaman para sahabat. Maka baiknya keislaman, walaupun dipandang manusia itu sedikit, tapi di sisi Allah itu banyak. Baiknya keislaman, walaupun dipandang manusia itu secuil, hanya sedikit, tapi di sisi Allah itu banyak sekali nilainya. Makanya dulu kata para ulama, para sahabat itu dan kalian, kata para ulama, tidak saling mengalahkan.
sesungguhnya amal manusia itu tidak saling mengalahkan dengan banyaknya. Ini kata fatwa dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Sesungguhnya amal manusia itu tidak saling mengalahkan dengan banyaknya. Jadi jangan kira ada orang sedekah sekardus kurma misalnya, dengan sedekah sebutir biji kurma. Jangan pernah kita katakan pasti kalah sebutir kurma. Itu keliru ya. Itu prinsip yang keliru dalam menilai. Sesungguhnya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, amalan itu tidak saling mengalahkan dengan jumlahnya yang banyak, tetapi amalan itu saling mengalahkan dengan apa yang ada di dalam hati seseorang. Jadi amalan itu saling mengalahkan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ternyata Allah tidak menilai zahir untuk pertama kalinya, tetapi yang pertama kali Allah nilai pada seseorang adalah apa yang ada di dalam hatinya, di dalam dadanya. Yang di dalam hati itulah yang menentukan besar kecilnya pahala seseorang, tetapi bukan pada zahirnya. Maka begitu pula puasa yang kita lakukan hari ini. Walaupun puasa kita sama misalnya 12 jam, atau sama-sama 13 jam, atau sama-sama 11 jam, sama-sama menahan lapar, menahan dahaga, menahan haus, tapi jangan dikira sama pahalanya. Terkadang kata para ulama, bedanya seperti langit dan bumi. Kalau ditanya besar langit apa bumi? Terkadang kata para ulama, pahala manusia itu satu dengan yang lainnya itu seperti langit dan bumi perbandingan besarnya. Kalaulah kita bandingkan bumi ini dengan langit, tak ubahnya seperti apa? Debu. Bahkan bisa tidak terlihat saking besarnya langit dan saking halusnya bumi ini. Dan seperti itulah kata para ulama, terkadang perbandingan pahala manusia ini dengan yang lainnya seperti langit dan bumi, saking jauhnya. Maka hendaknya manusia di saat-saat ini penting sekali memikirkan kualitas pahala amalan solehnya, bukan hanya sekadar memikirkan kualitas banyaknya atau memikirkan kuantitasnya saja, jumlahnya yang banyak, harinya yang banyak, sedekahnya yang banyak. Maka hendaknya seseorang memikirkan bagaimana kualitas hatinya, Islamnya, sehingga yang sedikit bernilai besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Makanya dahulu para ulama mengatakan, ketika ditanya tentang bagaimana amalan para sahabat Nabi, kata seorang tabi'in bertanya kepada sahabat Ali radhiyallahu an, bagaimana amalan sahabat? Kata sahabat Ali radhiyallahu an, sesungguhnya sahabat itu sedikit amalnya kalau dibandingkan dengan kalian. Jadi kalau dibandingkan dengan tabi'in, banyaklah pahalanya, amalannya tabi'in daripada para sahabat. Yang mana dikisahkan para tabi'in ini, begitu juga atba'ut tabi'in, saking banyaknya amalan mereka, seandainya dikatakan kepada mereka besok hari kiamat, mereka sudah tidak bisa lagi untuk menambah amalnya. Saking apa? Saking banyaknya amalan-amalan yang mereka kerjakan dari kalangan tabi'in, begitu juga atba'ut tabi'in. Kalau dikhabarkan besok kiamat, sudah tidak bisa lagi ingin menambah amalnya. Saking habisnya waktu itu untuk ibadah. Beda dengan sahabat. Tetapi kata sahabat Ali radhiyallahu an, walaupun sahabat lebih sedikit dari kalian dari sisi amal solehnya, tapi mereka lebih utama, lebih besar ganjarannya, pahalanya
Maka bertanyalah tabi'in tadi, kenapa demikian? Dikarenakan baiknya hati mereka. Baiknya hati mereka. Jadi sahabat itu dinilai oleh sahabat Ali radhiyallahu an adalah orang-orang yang baik hatinya. Ketika melihat generasi tabi'in, melihat generasi atba'ut tabi'in, maka sahabat Ali tidak melihat sebaik hatinya para sahabat. Maka dari penilaian itulah sahabat Ali mengambil kesimpulan, itulah yang menyebabkan kenapa sahabat Nabi lebih mulia. Walaupun amalannya lebih sedikit, tapi dia lebih mulia, jauh lebih mulia, karena baiknya isi hati yang ada pada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka ini sebab yang menyebabkan ibadah seseorang lebih utama dibandingkan yang lainnya, menyebabkan pahala puasa lebih utama dari puasa yang lainnya, dikarenakan baiknya keislaman, bagusnya keimanan, dan baiknya hati yang ada di dalam dada-dada mereka. Ikhwani wa akhwati finnar rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita telah mengetahui dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala suka melipat gandakan pahala hamba-hambanya. Disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-160, man jaa bil hasanah falahu asyra amsalihha. Barang siapa yang berbuat baik, Allah balas satu kebaikan asyra amsalihha, dengan asyru 10 kebaikan, Allah balas dengan 10 kali lipatnya. Wa man jaa bis sayyi'ah, maka barang siapa yang datang melakukan satu keburukan, satu kejahatan, fala yujza illa mithlaha, maka satu kejahatan itu akan dibalas mithlaha, seimbang, setimpal, tidak dilipat gandakan. Wahum la yuzlamun, dan manusia sedikit pun tidak dizalimi atas apa yang dia kerjakan dari keburukannya. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang melipat gandakan pahala. Maka penting sekali kita semua memahami, kalau ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, hendaknya janganlah yang dipikirkan hanya berlomba-lomba dari banyaknya amalan. Terkadang kita ada yang berlomba-lomba paling banyak baca Al-Quran, semangat. Ada yang berlomba-lomba siapa yang paling banyak solatnya, rukuknya, sujudnya. Ada yang berlomba-lomba siapa yang paling banyak sedekahnya. Kalau ditanya, baikkah demikian? Jawabnya itu hal yang baik. Tetapi ada yang lebih penting dari itu semua, yaitu berlomba-lomba memperbaiki hatinya. Dikarenakan hati yang baik, keislaman yang baik, itu lebih mungkin menyebabkan amalan seseorang dilipat gandakan ratusan kali lipat, bahkan ribuan kali lipat, mungkin kali lipat yang tak terhingga di sisi Allah Jalla wa'ala. Maka terkadang kita semua lupa dengan hal ini. Maka hendaknya kita semua mencontoh para sahabat Nabi, yang mana para sahabat Nabi ini orang-orang yang paling berlomba-lomba, terutama dalam memperbaiki hatinya. Karena mereka tahu innama hanyalah Allah menerima dari orang yang bertakwa. Yang pastinya orang yang bertakwa itu adalah orang yang baik hatinya, yang baik hatinya. Kemudian dikisahkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ighatsatul Lahafan. Imam Ibnul Qayyim mengkisahkan tentang seorang ahli ibadah dengan tukang sendal, tukang servis sendal. Kalau bahasa kita sekarang tukang apa? Sol sepatu. Dikisahkan oleh Imam Ibnul Qayyim tukang
sepatu atau tukang sol sandal dengan ahli ibadah yang kerjaannya itu hanya iktikaf saja. Sibuk di dalam tempat ibadahnya, tidak keluar. Kalau keluar hanya sekadar untuk makan, mencari makan, menegakkan tulang punggung. Sudah itu kembali lagi masuk ke mihrabnya, tempat ibadahnya. Maka ahli ibadah ini, dia sudah beriktikaf selama 60 tahun. Nanti insyaAllah ada ibadah iktikaf kalau antum dimudahkan. Dan sekarang pun boleh iktikaf. Tapi iktikaf itu lebih dianjurkan di 10 malam terakhir. Beriktikaf 10 hari. Adapun ahli ibadah ini dikisahkan oleh Imam Ibn Qayyim, iktikafnya selama 60 tahun. Dia iktikaf 60 tahun, maka pada suatu malam dia bermimpi. Ketika dia bermimpi, di dalam mimpinya dikatakan bahwasanya tukang sendal atau tukang servis sepatu yang ada di pinggir jalan itu lebih baik daripada dirimu. Lebih baik daripada dirimu. Mimpi pertama tidak diperdulikan. Mimpi pertama tidak diperdulikan karena dianggap apa? Dianggap kembang tidur namanya. Tidak digubris. Malam kedua, ahli ibadah ini mimpi lagi bahwasanya tukang sendal yang di pinggir jalan itu atau di pertigaan itu, ada di perempatan itu lebih utama dari dirimu. Mimpi kedua masih tidak diperdulikan. Maka dia mimpi malam yang ketiga. Kata Imam Ibn Qayyim, dia mimpi malam yang ketiga. Ketika dia mimpi hal yang sama, maka akhirnya dia sadar ini mimpi bukan mimpi biasa. Tapi ada yang mengkhabarkan kepada dirinya bahwasanya tukang sendal itu lebih mulia dari dirimu, lebih utama dari dirimu. Maka akhirnya dia berpikir, mengapa bisa diriku yang iktikaf ibaratnya sudah 60 tahun, yang kerjanya hanya di dalam masjid, di dalam mihrab, sibuk ibadah, dikalahkan melewat cerita dalam mimpi itu oleh seorang tukang sendal. Apa sebenarnya masalahnya? Secara zahir, orang yang sibuk ibadah harusnya apa? Lebih mulia daripada orang yang sibuk kerja ngesol sepatu. Zahirnya demikian. Maka akhirnya dengan rasa penasaran, ahli ibadah ini pergi menuju tukang sendal ini yang diceritakan dalam mimpinya. Dan akhirnya dia ketemu. Setelah ketemu, maka dia bertanya dengan rasa penasaran, amalan apa yang dirimu amalkan? Karena sungguh diriku bermimpi mengatakan dirimu lebih mulia dari diriku. Maka ketika mendengarkan hal ini, tukang sendal itu kaget. Dia mengatakan, aku tidak memiliki amalan apapun. Ya seperti inilah setiap hari. Seperti inilah setiap hari. Hanya duduk di pinggir jalan, nunggu pelanggan servis sepatu atau sendalnya. Maka sebelum ahli ibadah itu meninggalkan tukang sol sepatu itu, dia mengkhabarkan sebuah berita amalan yang dia teringat. Ada satu amalan yang aku teringat. Aku hanya memikirkan setiap kali orang lewat di jalan ini, yang aku pikirkan hanya satu, dia itu lebih mulia dari diriku. Yang aku pikirkan hanya satu, dia lebih mulia dari diriku. Dia lebih utama dibandingkan diriku. Karena diriku lebih tahu tentang kebobrokan diriku sendiri dibandingkan aku mengetahui tentang kebobrokan dirinya. Sehingga karena aku lebih tahu tentang kekurangan diriku daripada aku mengetahui kekurangan orang lain, maka setiap ada orang lain lewat di jalan ini, setiap kali aku melihat mereka lewat di depanku, setiap kali aku menunggu pelanggan yang menservis sendalku, aku lihat orang lewat di sini,
dan aku anggap dalam hatiku dia lebih mulia dari diriku. Maka ketika ahli ibadah ini mendengar ucapan tukang sol sepatu ini, akhirnya dia tersadarkan. Ternyata inilah yang tidak aku miliki. Inilah yang tidak aku miliki. Inilah yang menyebabkan dirimu walaupun hanya duduk di pinggir jalan, yang sibuk menunggu pelanggan menyervis sendalnya, lebih mulia dari diriku. Karena hatimu jauh dari kesombongan, jauh dari keangkuhan. Maka dari kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim ini, ternyata amalan hati itu lebih besar pahalanya daripada amalan zahir. Amalan zahir. Maka hendaknya kita semua melipat gandakan pahala amal soleh kita. Yang paling pertama adalah memperbaiki hati-hati yang ada di dalam dada-dada kita semua. Maka di bulan Ramadan ini momen yang sangat bagus untuk memperbaiki hati. Mudah-mudahan baiknya hati kita menyebabkan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala puasa yang kita lakukan. Maka hendaknya di bulan puasa hatinya kepada tetangga tambah baik. Di bulan Ramadan ini hatinya kepada teman tambah baik. Kepada istrinya dia tambah baik. Kepada anaknya dia berbuat baik. Kepada karib kerabatnya dia berbuat baik. Makanya Rasulullah di bulan Ramadan itu semakin dermawan. Semakin dermawan, semakin baik kepada manusia. Dan itu menunjukkan kebaikan hati yang luar biasa. Makanya para sahabat sebagai muridnya Rasulullah SAW sangat mencontoh Rasulullah dalam hal kebaikan hati ini. Maka tidak ada yang mampu menandingi orang-orang yang baik hatinya, dan tidak akan bisa mengalahkan dengan banyaknya amalan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita semua dari penyakit-penyakit hati, terutama penyakit kerakusan kepada dunia, kerakusan terhadap nikmat dunia. Dan pahamilah, dunia itu bukan tempat bernikmat-nikmat, tapi dunia itu adalah tempat kita menjalani ujian demi ujian, agar lulus menghadapi ujian tersebut, di antaranya dengan memperbaiki hatinya dan meningkatkan keimanan kepada Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya tidaklah dianggap berpuasa ketika seseorang itu menyakiti saudaranya, dan tidaklah dianggap berpuasa ketika dia menggunjing saudaranya. Apa maksudnya dari ucapan sahabat Abu Hurairah ini yang disebutkan oleh ulama hadis yang ini marfu' sampai dihukumi marfu'? Kata sahabat Abu Hurairah, tidak dianggap puasa orang yang menyakiti orang lain. Tidak dianggap puasa orang yang menggibah, menggunjing orang lain. Itu menunjukkan kualitas puasa seseorang yang paling utama yang dinilai adalah bagaimana hatinya selamat dari menyakiti orang lain. Hatinya selamat dari menggunjing orang lain. Nah, ini menunjukkan kepada kita semua kualitas puasa itu tergantung dari kualitas hati seseorang, rendah dan tingginya. Maka mudah-mudahan puasa yang kita lakukan adalah puasa yang berkualitas, yang menyebabkan memberatkan timbangan amal soleh kita pada yaumul qiyamah. Bukan puasa yang hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Maka inilah singkat penjelasan hal yang bisa menjadikan puasa seseorang jadi lebih utama, lebih berkualitas, lebih besar pahalanya di sisi Allah, adalah dengan memperbaiki keislaman, memperbaiki hatinya.
kemudian sibuk dengan berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.